kalau gue harus balik ke tahun 2016, ada satu hal yang sangat gue pengen banget saat itu. Bukan usaha, tapi ada satu hal yang menurut gue disia-siakan banget karena di tahun 2020 ini ternyata boom banget. Nah, di sini adalah tempatnya di mana kita akan bercerita bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan untuk menuju hidup yang lebih baik lagi, dan ini adalah channel kedua Akang, Motivate Channel. Kenapa disebut Motivate Channel? Karena di sini isinya adalah bagian-bagian bagaimana kita membangun diri sendiri, melangkah dengan pasti, dengan cara yang nyata, meraih mimpi, dan bahkan kalian juga boleh banget tuh kalau mau curhat di sini, mari kita ngobrol lewat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika teman-teman semua bisa berbalik ke tahun-tahun yang lalu ya, 2016 yang lalu, mungkin kalau Tuhan menyediakan yang namanya mesin waktu, wah semua orang pasti pengen kembali ke masa lalu. Kenapa? Karena setiap orang tuh bakal merasakan bahwa oh ternyata di tahun ini gue punya kesalahan yang seharusnya di tahun 2016 yang lalu gue bisa lakuin ini. Nah, aku ingin cerita sedikit teman-teman semua. Jadi di tahun 2016 yang lalu Akang tuh bangkrut untuk ketiga kalinya, dan saat itu Akang putusin untuk off total dan menjadi ojek online. Nah, saat itu entah kenapa Akang buka YouTube dan sedang ramai sekali yang namanya kripto. Waduh, kalau zaman itu gua serius belajar karena basicnya dulu Akang pernah bekerja di sebuah perusahaan trading saham dan indeks ya teman-teman ya. Jadi mengerti betul bagaimana cara kita buy and sell. Jadi setidaknya Akang paham banget dasar-dasar fundamental ya ketika kita harus kapan harus buy, kapan harus sell teman-teman di saat itu. Nah, sayangnya Akang tidak terlalu menjiwai karena Akang merasa ini ada sesuatu hal yang mengganjal nih ya, karena ya dan lain sebagainya lah, kita nggak bisa sebutin di sini. Nah, saat itu Akang mencoba mining tuh, zaman-zaman miningnya Bitcoin ya teman-teman ya. Saat itu kalau nggak salah tuh harganya masih berapa ya tahun 2016 yang lalu ya, masih ratusan ribu, puluhan ribu gitu ya. Nah, saat itu kan ingat banget tahun 2017 Akang dapat proyek pekerjaan di salah satu bank swasta. Itu dapat keuntungan sekitar 24 juta. Gobloknya Akang tidak kembali masuk ke sana padahal akun Indodax Akang tuh dari tahun 2017. Akang sengaja bikin. Itu tadinya memang mau beli Bitcoin teman-teman ya, sama saat itu Akang mau beli apa ya? Ethereum kalau nggak salah. Nah, entah kenapa Akang tuh urung waktu itu karena ada orang yang bilang kalau kripto itu sama dengan forex dan indeks ya teman-teman ya. Makanya Akang sempat urung sekali. Tapi sepanjang perjalanan di tahun 2017 hingga 2018 sampai 2019 awal itu kan masih pelajar itu, masih ikut lihat. Ternyata kayak meme coin ya, waktu itu Dogecoin itu beranjak naik, bahkan Bitcoin sempat naik. Nah, entah tahun berapa kan lupa, Bitcoin sempat turun drastis, itu lagi punya uang juga tuh di project yang akan ngejalanin ya saat itu kan di kontraktor. Dan gobloknya lagi nggak diambil teman-teman semua. Andai aja waktu itu Akang berani investment di Bitcoin teman-teman semua ya, padahal akun Nodax itu udah ada lama banget ya. Akang sudah bikin juga toko kripto, tapi saat itu sempat Akang simpan di toko kripto. Akang invest di Solana dengan di Ethereum teman-teman semua ya, nggak gede lah, cuma 2 jutaan, dan gobloknya lagi diambil. Padahal waktu itu Ethereum masih murah kalau nggak salah ya, berapa ya, sejutaan, sejuta sekian lah kalau nggak salah. Dan ternyata lihat angkanya sekarang sampai 45 juta, masya Allah. Dan hikmahnya apa? Untuk saat sekarang teman-teman ya, kalau kita misalnya pengen balik ke belakang, itu nggak akan mungkin bisa. Tapi yang jelas kalau akan sekarang akan berbicara bahwa ternyata antara investasi dan kemudian untuk membangun sebuah bisnis dan membangun kerajaan entah di kehidupan kita tuh bagaimana caranya. Yang sederhananya adalah kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Contohnya misalnya ketika kita mau berinvestasi sesuatu nih, kalau Akang pribadi saat sekarang ingin berinvestasi kembali di kripto, Akang akan bicara dulu hal yang sangat fundamental. Jadi yang paling fundamental itu bukan hanya uang menurut Akang, yaitu analisis. Karena ketika Akang belajar bermain menjadi seorang trader di tahun 2011 yang lalu teman-teman semua ya, Akang belajar yang sangat fundamental sekali, itu bagaimana cara Akang menganalisis sebuah data. Dan ternyata setelah Kang sadari, itu kita punya analisis yang cukup bisa diandalkan kalau kita main di kripto teman-teman ya, seperti analisis polek bursa saham teman-teman, kemudian juga pola-pola lainnya ya. Kang juga masih belajar sekarang terus terang aja karena lihat kontennya seorang Timothy Ronald. Harusnya kita bisa bersyukur seorang Timothy Ronald bisa membagikan semua ilmunya dengan kecerdasan yang luar biasa, penyampaian yang cukup enak banget menurut Kang ya, karena kita butuh orang seperti beliau. Kenapa kita butuh orang seperti beliau? Untuk membuka cara berpikir kita. Mungkin bagi sebagian orang ketika kita mendapatkan masukan-masukan yang itu tuh benar buat kita, kita banyakkan counter. Kenapa? Karena kita ngerasa gue nggak mampu kayak begitu gitu loh.
Seperti itu fakta. Tapi gak Kang pribadi, gue nyesal banget andai kata waktu itu gue ngambil apa yang gue coba mau coba waktu itu, karena gue tuh orangnya nekat ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang jeleknya Kang ini nekat tanpa perhitungan, tapi Bro Tim dia tuh bukan nekat lagi. Dia super berani dan kemudian analisisnya kuat. Kalau Akang nih analisisnya kurang kuat karena terlalu mencela-mencele teman-teman ya. Dan saat sekarang Akang mengambil keputusan bahwa gua kalau misalnya punya duit anggap 100 juta pertama, mungkin gua akan dalami dulu nih basic fundamental dari kripto untuk investment. Tapi tidak akan langsung terjun sampai Akang mengerti. Dan kalau misalnya Akang di tahun 2016 yang lalu dan Akang ketika mulai bangkit lagi dari proyek, Akang akan mulai belajar yang namanya skill marketing dan skill manajemen keuangan. Nah, jadi teman-teman semua ya, ketika kita bisa memutar balik waktu, mungkin masa lalu itu tidak akan pernah ada dan mungkin tidak akan pernah ada kesalahan di masa depan. Jadi kalau kita berharap bisa balik ke masa lalu kan nggak mungkin. Jadi yang jelas kita harus mulai dari sekarang. Bagaimana cara menata kesalahan-kesalahan kita di masa lalu? Jadi kalau Kang pribadi harus melihat dulu substansinya apa sih di masa depan, kita mau jadi siapa, kita mau ngapain. Kalau kita mau jadi orang kaya seperti apa yang banyak dihembuskan oleh orang lain, berarti kita harus punya strategi. Apakah kita mau bekerja dulu awal untuk mengumpulkan modal atau mau mengambil keputusan atau sikap untuk membangun bisnis dari modal nol. Sebetulnya dari modal nol sih nggak mungkin ya, karena setiap orang tuh punya kelebihan. Contohnya ya kalian punya handphone, punya internet, adalah uang saku mungkin sehari 10.000, 11.000 ya teman-teman ya, karena untuk beli kuota. Nah, jadi kalau kita misalnya ingin melakukan sesuatu, itu pahami dulu yang sangat mendasar itu fundamentalnya. Jadi jangan sampai kayak Akang menyesal sudah nilainya 1,7 miliar sekarang, ternyata saat itu Akang hanya menjadi penonton saja. Dan sekarang menyesal dan gigit jari. Padahal kalau waktu itu Akang berani aja investment ya anggap aja 10 juta ya teman-teman ya. Masuk di toko kripto lah, beli BTC atau di Indodax saat itu ya teman-teman, mungkin setelahnya kecepatan lah, belum jadi miliarder tapi mungkin jadi ratusan juta lah teman-teman seperti itu. Nah, jangan sampai kesalahan-kesalahan Akang ini bisa terjadi di kalian semua, karena terus terang aja ya teman-teman ya. Sekarang itu terlalu banyak gimmick-gimmick palsu yang menceritakan bahwa kalian bisa dapetin duit dengan cara cepat, kemudian kita berhitung secara matematis gitu cara dapetin 1 miliar pertama dengan sekian 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 sekian. Itu faktanya kan hanya hitungan di atas kertas, tapi kalian tidak merasakan bagaimana pertempuran di lapangan yang namanya mental, keberanian, kemudian juga strateginya kapan kita harus mulai mukul semuanya dengan segala risiko yang ada, atau kata kapan kita harus mundur. Karena fundamental itu penting banget. Itu hal-hal yang sangat sederhana ketika kalian mau berbisnis, berarti kan harus pahami dulu apakah Anda siap gagal, apakah Anda siap kehilangan semuanya. Kalau nggak siap jangan teman-teman ya. Sama seperti kita bermain di kripto. Kalau kita lihat banyak orang yang dengan terburu nafsu masukin semuanya duit tanpa mikirin besok makan apa, yang pada akhirnya ketika turun ya jadi gembel teman-teman ya. Nah kan tidak boleh seperti itu. Dari konten-konten yang Bro Tim lewat itu akan selalu pelajari, oh ternyata cara berpikir beliau seperti ini, dan ternyata akan belajar juga, oh ternyata ada yang namanya meme coin seperti ini, kemudian koin ini seperti ini. Nah, jadi akhirnya ada ketertarikan kembali. Jadi pada prinsipnya adalah sebetulnya yang jadi kesimpulan utama, Tuhan itu sudah menyiapkan kalian dari masa lalu, karena masa depan itu teman-teman semua ya akan menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan ketika kita bisa menata masa lalu yang telah rusak ya. Contohnya ya seperti Akang tadi, kalau kita pernah gagal di dunia bisnis, di masa sekarang ini kita perbaiki. Walaupun dengan modal yang tipis, setidaknya kita masih punya semangat. Tanpa semangat, yang jelas hidup kita tidak akan pernah ketemu yang namanya ya mungkin financial freedom, atau mungkin kebahagiaan yang menurut kita semua bahwa kebahagiaan itu ada di uang dan juga kekayaan. Menurut kalian gimana sih? Apakah benar kebahagiaan itu ada di uang dan kekayaan?